Siapa itu? Kementerian Pemberdayaan sedang terhormat Bapak Deputi Bidang Kembang Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Beni Kurniadi MH di Kabupaten Bogor Utara. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama persembahan tari sirek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Beni Kurniadi MH. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara beserta anggota Forkopimda Kabupaten Lombok Utara. Yang kami hormati Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lombok Utara, para staf ahli Bupati, para asisten Setda Lombok Utara, para Kepala UPD Niko Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara. Singkatnya, seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia.
dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Utara pada hari ini, Jumat 14 Januari tahun 2022, bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dimulai. Diawali menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Haji Muhammad Ali Fikri SH MH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdal radin, hamdal mustaqirin bil asal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Rahman, fa innaka anta arhamar rahim. Ya Malik ya Qudus, ya Salam, salimna minal kufri wa syirki wal nifaq. Ya Mu'minu ya Muhaimin aziz ya Ghaffar, ighfir lana ya Ghaffar. Ya Allah yang maha benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua rega kami, agar dapat kami melihat kebenaran itu dengan jelas dan mampu untuk mengikuti, serta dapat melihat yang salah itu tanpa salah, agar kami dapat menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah permulaan kesalehan pada diri kami, penghabisan dan keberhasilan, ampunan dan kebebasan dari api neraka. Jadikanlah ya Allah kelegaan bagi kami di dalamnya, wahai Allah, dari segala kesedihan, jalan keluar dan jalan kesempitan, tirai penutup dari segala kekajian, kemudahan dari segala kesulitan, dan keselamatan dari segala bencana. Lindungilah kami, wahai Allah, dengan segala keburukan
dan palingkanlah kami dari segala keburukan, dan ampunlah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan seluruh kami yang hadir di tempat yang mulia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kiranya kesempatan ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu atas berdirinya gedung perpustakaan ini, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi dalam mengabdi dengan bangsa dan negara ini. Ya Allah, ya Nur Tuhan dari sumber cahaya, terangilah setiap ruang, lorong, dan sudut-sudut gedung ini dengan pancaran nur ilahi-Mu, agar setiap jejak langkah, setiap gerak tubuh, dan setiap niat dan pikiran kami selalu tertuju pada penghambaan kepada-Mu. Jadikanlah gedung ini sebagai gedung ladang ilmu dan amal soleh bagi kami, bagi seluruh aparatur dalam mengabdi pada bangsa dan negara kami tercinta ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Engkau maha mengetahui atas segala kelemahan dan kekurangan kami. Kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu memohon pertolongan, dan kepadamu-lah kami memohon ampunan, dan kepadamu-lah kami mohon segala kebaikan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma, wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qaulul Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Utara kepada Bapak Kauhid Sasmito SH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Dr. Andes Denny Kurniadi M.Hum. Selamat datang Pak di Kabupaten Lombok Utara. Yang sama-sama kita banggakan, kita cintai, yang kita hormati Bapak Bupati Lombok Utara, Bapak Haji Johan Samsu, bersama Bapak Wakil Bupati, Bapak Dani Ridawan, Bapak Dani Febrianto Ridawan, bersama Ibu. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat Bapak Kapolres Lombok Utara, Bapak Dandim Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Lombok Utara, para staf ahli, para asisten, yang terhormat para kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Utara, beserta para camat Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Kepala Kantor Bahasa Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang hadir juga di tengah-tengah kita, yang terhormat Bapak Kepala
Departemen Agama Kabupaten Lombok Utara, para kepala sekolah yang kita undang juga Pak dari SMP dan SMA yang hadir di pagi hari ini, yang terhormat para mitra perpustakaan dari 12 desa Pak, sebagai mitra dari 43 desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara hadir. Di tengah kita juga para komunitas, ya, ada komunitas baca yang juga hadir di tengah-tengah kita ini. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, kita di siang hari ini kita diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya. Atas keafiatannya kita bisa hadir di tengah-tengah acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi kita patut bersyukur kiranya kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita bisa menyaksikan bersama-sama pembangunan gedung layanan perpustakaan ini dibangun sebagai hadiah, ya, pemerintah Kabupaten Lombok Utara dari program DAK dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini gitu. Tentu ini menjadi kebanggaan karena kantor dinas ini merupakan mungkin salah satu kantor dinas yang termegah di Kabupaten Lombok Utara. Dan ini terima kasih, pembangunan sudah juga berjalan lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan Pak. Jadi dari target waktunya kita ini lebih cepat, pembangunan ini cepat selesai dan bisa kita resmikan hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi perpustakaan daerah ini sebagai lembaga pendidikan nanti diharapkan kita bisa mentransformasikan teknologi, ilmu pengetahuan termasuk budaya, karena perpustakaan ini mengoleksi buku-buku yang juga berpihak kepada budaya yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini. Bapak Ibu, Pak Bupati, Pak Deputi, kami sampaikan bahwa jumlah koleksi buku di tempat kita ini kurang lebih ada 13.500 lebih judul, ya. Ini yang dalam keadaan offline yang ada di tempat perpustakaan. Ada juga judul buku yang bisa diakses secara online, ya, di Play Store. Bapak Ibu semuanya bisa buka e-Pustaka Lotara, ya, itu ada hampir 1000 judul juga ada bisa di sana. Jadi kita semua masyarakat Lombok Utara ini bisa mengakses baik secara langsung datang ke perpustakaan maupun secara online melalui Play Store yang sudah kita gunakan dalam rangka memberikan pelayanan secara online. Dari sekian judul ini, buku yang tersedia Pak di tempat kita ini hampir 15.000 eksemplar. Jadi sudah cukup banyak. Yang menjadi tugas kita yang paling utama dari Dinas Perpustakaan ini adalah bagaimana membawa masyarakat kita ini cinta membaca. Karena kalau dilihat dari jumlah penduduk kita hampir 260.000 Pak Deputi, anggota yang menjadi anggota perpustakaan ini hanya 1.200-an. Jadi ini jauh dari harapan. Kalau ini di persentase mungkin hanya 0,048. Tidak sampai 0,05 saja belum nyampe dari jumlah. Padahal idealnya seharusnya ya harus bisa mencapai 10% dari jumlah penduduk. Setidak-tidaknya di KLU ini harus 25.000 warga di Lombok Utara ini bisa menjadi anggota perpustakaan. Inilah salah satu tugas nanti yang harus kita lalui, bagaimana membawa masyarakat melalui taman baca masyarakat dan komunitas-komunitas para mitra yang sudah bergabung dengan kita, yang bekerja sama dengan kita,
mendorong dan mensupport kepada warga yang ada di tengah-tengah kita ini untuk gemar membaca melalui dan mendatangi kantor dinas perpustakaan dan arsip ini yang sudah cukup megah dengan fasilitas yang cukup. Bapak Ibu yang kami hormati, dari jumlah anggota yang 1.200-an lebih sedikit itu Pak, kurang lebih 1.215 orang sekabupaten ini yang menjadi anggota. Ini kalau di persentase Pak, untuk sekolah dasar itu masih 10% Pak yang menjadi anggota. Kemudian SMP lebih sedikit lagi, hanya 2%. Kemudian SMA dan SMK ini yang terbanyak 51%. Kemudian umum dan mahasiswa 37%. Jadi ini masih tantangan yang cukup berat yang harus kita lalui untuk mendorong masyarakat bisa cinta membaca, nanti pada akhirnya yang menjadi masyarakat yang melek akan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kita di perpustakaan ini layanannya adalah offline dan online. Udah. Dari jumlah anggota itu, tingkat kunjungannya juga masih rendah Pak. Kalau kita melihat 1 bulan ini tertinggi capaian kunjungan di tempat kita ini, di perpustakaan ini adalah masih kurang lebih 250 orang ya. Itu dalam 1 bulan. Jadi kalau di rata-rata ini kan tidak sampai 10 orang 1 hari. Nah ini tugas kita nanti bagaimana mendorong menambah jumlah anggota sekaligus mendorong untuk menarik para masyarakat untuk datang di perpustakaan ini. Ini tugas kita nanti ke depan yang bisa kita lakukan. Jadi kalau melihat kondisi seperti itu, tentu tugas Dinas Kearsipan dan perpustakaan ini, bidang arsip nanti selain mengelola arsip-arsip statis, arsip dinamis yang sampai hari ini masih dalam proses Pak, masih dalam proses untuk menyuguhkan data arsip yang digital yang bisa diakses secara online. Ini masih akan mudah-mudahan mulai tahun ini kita bisa lakukan, sehingga tugas berat kita di Dinas Perpustakaan ini sangat cukup berat lah begitu. Oleh sebab itu Dinas Perpustakaan melakukan beberapa program inovasi yang sudah dan akan kita lakukan ke depan. Ada program inovasi yang namanya Gita Paras Pak. Ini Pak Deputi supaya mengetahui, Gita Paras ini berupa programnya nanti digitalisasi pengelolaan dan klasifikasi arsip dinas. Jadi arsip-arsip di dinas yang ada di tempat kita ini nanti akan kita susukan secara digital. Ini inovasi Gita Paras. Kemudian ada inovasi pelayanan arsip keliling, Yansip Link. Ini yang kita lakukan. Ini dalam bentuk pelayanan arsip keliling yang sasarannya adalah seluruh masyarakat. Diharapkan nanti masyarakat selain OPD di arsipnya bisa disajikan secara digital. Dalam layanan arsip keliling nanti kita mendorong kepada masyarakat dari pengalaman di tempat kita kapan hari ada gempa bumi, di mana banyak sekali arsip-arsip atau dokumen-dokumen penting masyarakat banyak yang hilang. Dari layanan ini nanti Dinas Perpus Arsip ini akan mendorong kepada masyarakat untuk menyimpan dokumen, kopi dokumennya di kantor arsip, seperti misalnya ijazah, sertifikat, atau BPKB. Nanti diupayakan masyarakat akan kita copy datanya, kita simpan arsipnya di kantor arsip kita Pak, sehingga kalau masyarakat nanti kehilangan dokumennya, nanti bisa mencari kopi dokumennya di tempat kita. Ini dan nanti akan berbasis nomor induk kependudukan. Jadi kita klik nick-nya, nanti akan muncul dokumen apa yang disimpan di tempat kita. Ini salah satu inovasi yang akan kita lakukan. Kemudian ada inovasi Kamis Rembuk programnya Pak. Jadi Kamis Rembuk itu resume buku
yang anak-anak yang membaca di perpustakaan keliling kita, di sekolahan-sekolahan, pondok pesantren atau kelompok-kelompok belajar itu meresume buku yang sudah dibaca. Jadi di resume, kemudian nanti diceritakan kepada teman-teman yang lainnya apa yang mereka baca pada saat itu, supaya mereka menggugah selain ingatannya juga seberapa banyak buku yang telah dibaca oleh adik-adik pelajar. Ini salah satunya. Kemudian ada inovasi yang kita sebut dengan mendaya gelis. Mendaya gelis ini bahasa Sasak ini Pak Deputi, yaitu membudayakan gerakan literasi secara semesta yang sasarannya adalah seluruh masyarakat. Adapun bentuknya adalah pustaka keliling, yaitu ini pustaka keliling. Kemudian ada satu lagi inovasi The Boss, ini drop book zone. Jadi masyarakat yang pinjam buku di tempat kita, kalau mengembalikan buku tidak harus menunggu perpustakaan buka, ya. Jadi bisa pada hari libur atau pada saat kantor belum buka, mereka bisa mengembalikan dengan cara mengklik kode yang ada kita siapkan, bukunya sudah tercatat, sudah dikembalikan. Jadi nanti disiapkan tempat bukunya untuk menempatkan buku yang dipinjam itu. Inilah beberapa inovasi yang kita lakukan dalam rangka program-program di perpustakaan dan arsip ini bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Deputi, Pak Bupati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Bupati, Bapak Deputi memberikan arahan dan saran sekaligus nanti menandatangani prasasti dan meresmikan secara resmi pembangunan perpustakaan layanan perpustakaan Kabupaten Lombok Utara yang ada di tengah-tengah kita ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan selamat datang dari Bupati Lombok Utara kepada yang terhormat Bapak Haji Johan Samsu Sarjana Hukum. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Denny Kurniadi SH MHum. Yang saya hormati Saudara Ketua DPRD Lombok Utara, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Lombok Utara, yang saya hormati Saudara Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Saudara Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, Saudara penjabat Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten, dan kepala OPD se-Lombok Utara yang saya hormati, Bapak Ibu Camat yang saya hormati, saudara-saudara saya dari Porkopimda Lombok Utara yang hadir hari ini, mengucapkan selamat datang di Lombok Utara, di Lombok Utara yang usianya paling bontok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perpustakaan umum merupakan lembaga pendidikan bagi masyarakat umum dengan menyediakan berbagai informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya sebagai sumber belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Bapak Deputi dan hadirin yang saya hormati, gedung atau ruangan perpustakaan adalah bangunan yang sepenuhnya diperuntukkan bagi seluruh aktivitas sebuah perpustakaan. Bangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum ini anggarannya bersumber dari DAK bidang pendidikan, sub bidang perpustakaan nasional Republik Indonesia dengan nilai pagu sebesar 10 miliar rupiah di tahun untuk anggaran 2021. Apresiasi yang setinggi-tingginya saya ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi, terutama pemerintah pusat melalui Perpustakaan Nasional, pembangunan gedung layanan perpustakaan daerah Kabupaten Lombok Utara ini. Tujuan pembangunan gedung layanan perpustakaan ini agar dapat memberikan layanan prima pada pemustaka dan atau masyarakat Lombok Utara, dan untuk meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat Lombok Utara. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses bahan bacaan di saat pandemi COVID-19 dan meningkatkan literasi masyarakat serta tantangan di era digital, maka perpustakaan daerah Kabupaten Lombok Utara sudah menyediakan layanan perpustakaan berbasis digital. Aplikasi digital ini adalah e-Pustaka Lotara yang dapat diakses melalui smartphone, Android, dan PC berbasis Windows. Hadirin yang saya hormati, adapun jumlah perpustakaan umum desa di Lombok Utara 33 buah perpustakaan desa. Ada 12 dari 33 tersebut mitra penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang tersebar di 5 kecamatan. Kegiatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di tingkat kabupaten tahun 2021 ini telah melaksanakan 28 kegiatan dengan melibatkan masyarakat. Layanan perpustakaan daerah Kabupaten Lombok Utara sudah menggunakan sistem automasi dengan menggunakan aplikasi Inlislight dan Kunang. Kepala Perpustakaan Nasional atas dibangunnya gedung perpustakaan Lombok Utara yang cukup representatif dan strategis tempatnya, sehingga mudah-mudahan pemerintah daerah Lombok Utara bertekad untuk terus melakukan layanan perpustakaan yang insya Allah akan dilakukan dalam tahun-tahun setelah ini. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga segala ikhtiar kita bersama mampu menjadikan Lombok Utara menjadi daerah yang lebih maju pada masa-masa yang akan datang. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdaya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Dr. Andes Denny Kurniadi, M.Hum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara, Bapak Haji Johan Samsu SH, yang terhormat Ketua DPRD
Kabupaten Lombok Utara beserta jajaran pimpinan dan segenap anggota. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, Pak Dani Carter Febrianto. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim atau yang mewakili, dan segenap Forkopimda. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara beserta asisten dan staf ahli. Yang terhormat segenap pimpinan OPD di Kabupaten Lombok Utara. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lombok Utara. Yang saya hormati para pustakawan, pegiat literasi, kepala sekolah, guru, dan Bapak Ibu sekalian. Dan yang saya hormati Bapak Insinyur Lalu Mustain MM, mantan Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Lombok Utara yang menginisiasi pembangunan gedung ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya pada acara peresmian gedung fasilitas layanan perpustakaan di Kabupaten Lombok Utara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat-Nya lah kita dapat hadir dalam serangkaian acara ini. Dan tentu saja Perpustakaan Nasional mengucapkan selamat kepada Bapak Bupati dan jajarannya yang sudah menyelesaikan amanah pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan di Kabupaten Lombok Utara melalui dana alokasi khusus bidang pendidikan subbidang perpustakaan di tahun 2021, di mana hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan peresmian gedung yang konon kabarnya yang terbaik di Kabupaten Lombok Utara. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Bupati dan hadirin yang berbahagia, kami harus menyampaikan bahwa tugas fungsi Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pemerintah non kementerian adalah melaksanakan tugas pemerintahan khususnya di bidang perpustakaan. Perpustakaan Nasional tentu saja memiliki visi di dalam membina semua jenis perpustakaan di Indonesia. Seperti kita ketahui, jenis perpustakaan yang ada adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan adalah jenis perpustakaan sekolah. Ada di mana? Ada di perpustakaan sekolah SD, SMP, SMA, termasuk madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, baik negeri maupun swasta. Jenis yang kedua adalah di perguruan tinggi. Di universitas ada perpustakaannya, di sekolah tinggi, di politeknik, di akademi, baik negeri maupun swasta. Yang ketiga adalah jenis perpustakaan umum. Kita mengenal ada dinas perpustakaan provinsi, ada dinas perpustakaan kabupaten kota, itu adalah jenis perpustakaan umum. Dan juga kita mendapati ada perpustakaannya di kecamatan. Ya mungkin tidak semua kecamatan, dari 8.000 kecamatan di Indonesia kita mencatat hanya sekitar 800 perpustakaan kecamatan yang sudah terbentuk. Kemudian kita juga memiliki perpustakaan desa. Dari 80.000 desa kelurahan di Indonesia, kita sudah mencatat 23.000 perpustakaan desa di seluruh Indonesia. Dan terakhir adalah perpustakaan khusus. Ini adalah jenis perpustakaan yang ada di kementerian lembaga kalau di pusat. Kalau di daerah mungkin ada di perpustakaan di DPRD, di OPD-OPD, perpustakaan rumah ibadah, masjid, gereja, vihara dan sebagainya, termasuk perpustakaan pondok pesantren. Ini adalah jenis perpustakaan khusus. Tercatat sejumlah 164.610 perpustakaan di seluruh Indonesia yang menjadi binaan Perpustakaan Nasional bersama-sama mitra kami di daerah, Dinas Perpustakaan Provinsi maupun Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota. Fungsi yang kedua adalah sebagai perpustakaan deposit, kemudian juga perpustakaan sebagai perpustakaan rujukan, sebagai perpustakaan pelestarian, sebagai perpustakaan penelitian, dan sebagai pusat jejaring perpustakaan.
Bapak Bupati dan hadirin yang berbahagia, tentu saja di dalam program RPJMN 2020-2024 menempatkan literasi sejajar dengan inovasi dan kreativitas sebagai pilar penting guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan berdaya saing. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Utara beberapa inovasi yang sejalan dengan program perpustakaan nasional. Bagaimana kita mengarah ke digital, karena generasi milenial itu berbeda dengan generasi kolonial. Yang sudah sepuh-sepuh itu pasti senangnya kalau membaca yang hard copy. Tapi generasi milenial dia hanya mengandalkan HP. Nah, kita berusaha untuk masuk ke sana lewat program-program digitalisasi perpustakaan, lewat alih media. Jadi kita sudah kerjasama dengan kementerian lembaga di pusat, termasuk dengan Polri, Pak Kapolres. Dengan kita kerjasama dengan STIK, terakhir dengan Ketua STIK, kerjasama bagaimana mahasiswa STIK bisa mengakses berbagai sumber bahan bacaan, termasuk yang ada di perpustakaan nasional maupun yang ada di perpustakaan lainnya, tanpa harus datang ke perpustakaan, lewat digitalisasi. Jadi ini kita sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga. Jadi sebetulnya tugas kita, Bapak Ibu sekalian, sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, dan masyarakat adalah bagaimana kita memberikan rasa aman di masyarakat. Kemudian bagaimana kita mencerdaskan masyarakat. Kemudian bagaimana kita mensejahterakan masyarakat. Dan bagaimana kita ikut dalam perdamaian dunia. Jadi ini kalau kita mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita bersama-sama, tidak bisa hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi juga masyarakat. Jadi ini yang kita harapkan, karena kalau kita bicara pendanaan, tentu saja harapan kita tidak hanya melalui APBN, tapi juga lewat APBD dan lewat filantropi, lewat dana masyarakat, lewat CSR yang bisa menggerakkan kegiatan-kegiatan dalam rangka membangun pembangunan literasi masyarakat dan peningkatan gemar membaca di masyarakat. Jadi Pak Kadis Perpustakaan tidak usah kecil hati dengan APBD yang mungkin sangat terbatas, kita bisa bantu. Dan tahun 2022 lewat DAK Subbidang Perpustakaan Kabupaten Lombok Utara mendapatkan program untuk mengisi perabot sebesar 500 juta rupiah. Jadi mohon ini bisa dieksekusi karena kita menghadapi refocusing anggaran seperti di tahun 2020. Sebetulnya ini sudah bisa dibangun, tapi karena memang waktu itu belum sempat dibangun sampai dengan tanggal 27 Maret 2020, maka semua kegiatan DAK dihentikan kecuali yang sudah terkontrak, sehingga beberapa teman-teman termasuk di Lombok Utara baru bisa menyelesaikan pembangunan gedung itu di tahun 2021. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi selamat kepada Bapak Bupati dan segenap jajaran terhadap diresmikannya gedung ini. Dan kami berharap karena harus ada sosialisasi, ada promosi terhadap keberadaannya, mungkin langkah yang mungkin sederhana adalah bagaimana Pak Kadis Perpustakaan Kabupaten Lombok Utara mengundang sekolah-sekolah secara bergilir terjadwal untuk datang. Jadi biasanya kalau pertama kali dipaksa dulu datang, nanti kalau sudah tahu apa layanannya, mereka akan datang sendiri. Apalagi sekarang sudah ada digitalisasi, jadi tidak usah harus datang ke perpustakaan, tapi itu kan perlu dikenalkan. Bagaimana Bapak memiliki program yang sangat luar biasa, karena tren sekarang adalah masyarakat tidak harus datang ke perpustakaan, tapi perpustakaan yang mengunjungi masyarakat. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat atas peresmian gedung fasilitas layanan perpustakaan di Kabupaten Lombok Utara, dan kami siap bersinergi untuk mengembangkan bagaimana peran dari pemerintah pusat kepada teman-teman daerah. Dan kami juga terima kasih kalau kita merujuk kepada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, 514 kabupaten kota, masih ada sekitar 18 kabupaten kota yang belum membentuk kelembagaan dinas perpustakaan. Jadi terima kasih sekali lagi, mohon ini menjadi modal kita bagaimana bersinergitas kita dalam membangun indeks literasi masyarakat dan gemar membaca ini bisa diwujudkan melalui lembaga dinas perpustakaan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Saya ingin terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Bapak Deputi untuk tetap berada di tempat.
Dilanjutkan penyerahan plakat dan cindera mata oleh Bupati Lembah Utara kepada Deputi. Juga kami undang untuk mendampingi Wakil Bupati Lembah Utara, Kepala Dinas Perpustakaan Nusa Tenggara Barat, Ketua DPRD Kabupaten Lembah Utara beserta anggota Forkopim dan lainnya, dan Ketua GOE Kabupaten Lembah Utara. mengenai perpustakaan nasional pada Bapak. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi juga perpustakaan di Lembah Utara membuat buku semacam ini. Izin Bapak. Izin Bapak. 1, 2, 3. Pak Kapolres silakan, Pak Ketua DPR. Iya, ini sisa-sisa gempa itu Pak. Jadi masih bisa diselamatkan ini, bisa digunakan.